Sobat Wirabuana, selamat pagi. Kembali di podcast Wirabuana Revealing the Unheard bareng aku Nova, si ikoniknya 11 BDP. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih guys. Buat kalian yang belum tahu, kita mungkin nanti bisa kenalan ya guys. Ini tuh dari universitas yang dibanggakan, diimpikan, dan diidamkan banget loh guys. Kalian parah sih kalau misalnya nggak tahu. Oke, jadi kita langsung masuk kenalan aja sama kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Indonesia. Boleh diperkenalkan dulu kak, silakan. Oke, baik. Mungkin dari aku ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena telah berada di sini dan diberi kesempatan. Terima kasih juga buat SMK Wirabuana tentunya. Aku izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Rohman, bisa dipanggil Afandi. Formatnya apa aja nih? Apa daerah juga? Boleh banget. Boleh dari asalnya boleh. Oke, aku berasal dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Keren banget guys, itu banyak guys yang mau masuk ke UI dari berbagai daerah ya, tentunya di bagian Indonesia. Boleh lanjut ke kakaknya? Oke, namaku Baida Winarasdari, biasa dipanggil Ina atau Baida, terserah ya mau dipanggilnya gimana. Asal aku dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Purwokerto. Dan fakultasnya sebenarnya kita bertiga nih psikologi. Sama ya, sama. Iya. Si Hadina sama. Perkenalkan, nama aku Regina Felicia Swatang, biasa dipanggil Regina. Asal aku dari Makassar, Sulawesi Selatan. Makassar. Di Universitas Indonesia ini banyak ya mahasiswanya, dari mana aja? Mau masuk ke pertanyaannya langsung atau mau cerita-cerita dikit nih? Terserah. Cerita aja nih. Iya. Ayo udah, kita masuk ke pertanyaannya aja ya teman-teman. Pertanyaan pertama buat kakak nih. Apa sih halangan kakak pas mau masuk ke Universitas Indonesia? Itu kan masuk UI itu pasti berat banget ya? Betul. Benar. Iya. Karena aku sering lihat yang anak-anak yang mau masuk itu kayak mereka agak frustasi gitu buat masuk Universitas Indonesia. Jadi gimana? Boleh gak diceritain? Boleh. Dari siapa dulu nih? Boleh dari kakaknya. Oke, dari aku mungkin takut ceritanya kepanjangan ya. Ih, gak Oke. apa-apa. Karena kakak kayak jauh gitu, jadi aku Iya. mau tahu gitu. Oke. Mungkin aku izin cerita ya. Jadi waktu itu kelas 3 SMA sebenarnya aku berasal dari Lombok Timur yang memang orang tua aku juga bisa dibilang nggak punya ekonomi ke atas gitu ya, karena profesi orang tua aku juga petani ya. Mungkin orang-orang Lombok tahu hasil petani itu nggak seberapa gitu ya, tapi hal tersebut mematahkan semangat aku sebenarnya untuk kuliah. Itu bukan masuk di UI dulu ya, untuk kuliah dulu. Jadi pas mau kuliah itu aku ngerasa kayak wow gitu, kayaknya aku hampir nggak kuliah gitu, karena posisinya juga waktu itu karena orang tua petani dan pendapatannya juga nggak yang banyak ya, bisa dibilang seberapa lah ya. Terus kondisinya juga kakak aku sedang kuliah, kebetulan waktu itu kalau nggak salah semester 5 dan ya balik lagi ke sana, kondisi ekonomi yang seperti itu aku mikir kayak kayaknya aku harus cuti dulu deh kuliah. Kalaupun emang mau kuliah ya mungkin aku cuti dulu ataupun kerja dulu gitu, baru nanti kuliah setelah kakak aku selesai. Tapi sampai pada akhirnya aku daftar di Lombok dulu nih, namanya Universitas Hamzah Wadi waktu itu. Nah aku waktu itu lewat KIP kuliah juga, harusnya aku masuk di sana udah aman masalah biaya dan lain sebagainya. Dan akhirnya tibalah waktu pendaftaran SNBT tahun 2023. SNBT. Anak SMA pada excited dong. Iya benar, pasti lah. Nah tapi namanya anak daerah ya, terkait dengan penerimaan di PTN, karena di daerahku juga untuk keluar daerah juga merupakan sebuah hal yang kayak jarang gitu. Iya, jarang benar. anak-anak di Lombok yang pengen keluar daerah buat kuliah ataupun pendidikan gitu. Jadi akhirnya karena mungkin lebih tepatnya aku FOMO ya, karena dapat eligible juga. Terus teman aku pada daftar nih, 7 orang daftar, 6 orang, 7 aku. Terus awalnya aku nggak mau daftar. Akhirnya karena masuk eligible kayak buat apa masuk eligible kalau nggak dicoba gitu. Iya benar, sayang. Iya, terus akhirnya ya udah nyoba gitu. Nah terus 6 orang ini
milihnya di di Lombok, universitas terbaik di Lombok itu ada namanya Universitas Mataram. Jadi mereka milihnya di sana semua. Nah terus karena aku udah punya tempat kuliah yang bisa dibilang gratis lah ya, maksudnya ada biaya tambahan dan lain sebagainya. Akhirnya aku memutuskan untuk ngebuang diri atau bunuh diri sih lebih tepatnya. Ya udah nembaknya ke UI. Iya. Jadi Keren cukup menarik banget. ya. Iya menarik banget. Aku tiba-tiba. bunuh diri aja karena prinsip aku udah punya tempat kuliah. Akhirnya aku nggak butuh buat cari tempat kuliah lagi gitu. Kan di sana juga biayanya ya alhamdulillah gitu. Akhirnya ya udah aku ngebunuh diri, milihnya the first university in Indonesia gitu. Universitas Indonesia. Dan aku udah mikirin kayak nggak mungkin lulus gitu, nggak mungkin lulus. Sama pilihan kedua aku tetap di Universitas Mataram terbaik di Lombok. Akhirnya tepat tanggal 28 Maret, ingat banget. Waktu itu aku posisinya lagi ada ikut program juga waktu itu. Nah pengumuman tuh jam 5 sorenya. Nah, pas lihat tuh kan teman-teman aku pada ribet di grup bilang kalau dia nggak lulus pada merah semua kan. Dan itu mereka milihnya di Lombok semua, di NTB semua gitu. Akhirnya ya udah kalau kalian nggak lulus apalagi aku yang milihnya luar daerah gitu ya. Apalagi top 1 ya, top 1 Universitas Indonesia kayak udah nggak mungkin gitu. Akhirnya ya udah aku nunda buat buka si SNBP ini. Ya udah aku fokus aja ngikutin program sampai akhirnya ngebuka Instagram isinya pendaftaran SNBP, terus pengumuman dan lain sebagainya. Itu kan setiap tahun itu pasti ada kayak tren-tren TikTok, Instagram gitu. Ada. Kok jadi FOMO ya gitu kan. Aduh nggak apa-apa deh, buka aja. Ya udah dalam hati udah ngerasa kayak udah pasti nggak lulus. Gitu. Akhirnya ya udah buka dengan PD-nya ngebuka si pengumuman ini. Akhirnya ya udah yang pertama kelihatan tuh yang biru dong tentunya kayak wow gitu kayak kok biru gitu keren banget keren. Tapi aku posisinya beneran yang kayak pelangap gitu biru gitu. Terus pas aku pertama kali baca tulisannya yang aku baca tuh bukan selamat Anda diterima, itu bukan, karena kalau udah biru udah pasti lulus kan. Nah yang aku pertama kali lihat tuh psikologi UI-nya, juga banget psikologi UI. Nah gitu sampai aku beneran yang kayak 5 menit itu bengong sambil air mata aku turun aja gitu. Alasannya mungkin karena ekonomi juga gitu, sama nggak yang aja masuk di top 1 universitas di Indonesia gitu. Akhirnya ya aku ngerasa kayak wow gitu, sementara mikirin ekonomi, sementara mikirin ini top 1 dan lain sebagainya, itu sebuah pertimbangan yang sangat luar biasa ya bagi aku pribadi. Benar-benar. Ya, karena kan daerah terus seperti case-nya tadi kan, kakak aku lagi kuliah, pendapatan orang tua yang nggak seberapa, akhirnya itu nguras energi aku banget sampai aku waktu itu bisa dibilang stres 1 minggu sebelum aku berangkat ke Jakarta ataupun ke Depok tuh aku stres sampai nggak ada nafsu makan dan lain sebagainya, karena aku mikirin kayak nanti kalau hidup di kota kayak gimana sih, di sana mau gimana gitu. Pasti beda ya. Iya kan? Di daerah aja susah ya. Iya. Keluar kota ataupun ke kota nanti gimana gitu. Sampai akhirnya, tapi aku merupakan orang pertama yang lulus di daerah setempat aku. Akhirnya ya daerahku bisa dibilang cukup kolektivis ya, maksudnya banyak dukungan dari guru aku, masyarakat di sana. Sampai akhirnya kakak aku sempat bilang waktu itu, karena aku lulus UI, kakak aku sempat, ini cukup menyedihkan ya kisahnya, kita sharing aja semoga jadi motivasi buat orang-orang di luar sana. Kakak aku sempat bilang dia mau berhenti kuliah asalkan aku lanjut kuliah. Wow, kayak ngorbanin ya? Iya, itu merupakan statement yang sampai saat ini sebenarnya nggak ada alasan buat aku kayak nyerah gitu loh. Setiap kali mau nyerah selalu ingat kata-kata aku yang bilang, kamu aja yang kuliah, aku semester 5 berhenti, aku mau kerja aja buat kamu kuliah gitu. Makanya nemuin sosok kakak yang sangat luar biasa banget sih tentunya. Sampai akhirnya, tapi orang tua aku ngotot, nggak ada yang boleh berhenti kuliah, semuanya harus kuliah, apapun yang terjadi berangkat. Akhirnya dengan cemas, stres dan lain sebagainya udah campur aduk nanti dunia di sana gimana dan lain sebagainya, aku berangkat. Akhirnya ngejalanin ya semester 1 kerasa banget ya terbantingnya, sampai stresnya nggak cuma aku, mungkin dari teman-teman yang lain juga kerasa banget stresnya dari metode pembelajaran, terus ekonomi yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya, itu kerasa banget sih waktu semester pertama. Tapi ya setelah lulus beradaptasi, bisa bisa upgrade diri, ternyata nggak sesusah yang dibayangin. Ternyata balik lagi ke diri sendiri, kalau kita emang mau berusaha ya balik lagi sebenarnya bisa aja kita ngejalanin. Buktinya sekarang saya semester 4 masih berdiri di sini dengan wajah yang masih tersenyum dan bisa bertahan di Universitas Indonesia. Keren banget, tepuk tangan guys. Aku mau nanya nih buat kakak, kan kakak awalnya tinggal di Lombok terus pindah ke kota. Kalau boleh tahu sekarang tinggalnya di mana?
Oh ya, sebenarnya aku tinggal di asrama UI. Ah, di asramanya. Ya. Itu ada gak culture shock yang membuat kakak tuh kayak pas pindah tuh kayak ih kok gini, kaget gitu. Sebenarnya ini merupakan pertanyaan yang sangat menarik ya. Iya. Terkait dengan culture shock sendiri tuh banyak banget sebenarnya. Iya, Kalau banyak dari kan. aku pribadi tuh makanan juga termasuk. Ah, makanan juga beda ya? Iya, orang Lombok tuh terkenal dengan suka makan makanan pedas. Oh iya, pedes. Nah di sini tuh kayak makanannya pedas kelihatannya ya, tapi rasanya kayak Gem. hambar. Eh. Ya, bahkan cenderung kayak manis gitu. Iya, iya. Selain makanan ada bahasa juga yang mana kalau di Lombok tuh bahasa guelo itu kasar banget. Kasar. Kayak lo bilang guelo di depan orang ditonjok ya. Ya makanya jangan guelo di Lombok ya. Iya, Nanti iya. takutnya ditonjok. Nih guys, Iya. noted ya guys, noted. Mungkin teman-teman yang lain nanti ke Lombok gitu terus ngomongnya guelo apaan lo gitu. Jangan Gitu. guys, jangan. Iya karena itu cukup kasar sih kalau di Lombok. Sama Kasar ya? selain itu mungkin yang menjadi poinnya adalah culture shocknya yaitu metode pembelajaran sih. Karena top 1 ya mungkin di Iya. sendiri jadi kayak pembelajarannya yang sangat cepat, terus materi yang sangat luar biasa, terus kita juga materinya full Inggris. Jadi kalau di daerah kan ya namanya juga anak daerah ya jarang Iya. pakai bahasa Inggris, tapi mau nggak mau setelah di Universitas Indonesia semuanya Inggris gitu. Ini Iya. gimana ya? Pas awal masuk tuh beneran kayak aduh ini gimana belajarnya sampai mau nyerah pas semester 1, tapi ya alhamdulillah sampai semester ini bertahan, alhamdulillah bisa menjalani dengan baik sih. Keren banget sumpah. Tepuk tangan lagi guys. Lanjut nih ke kakak Aina, boleh? Kalau aku sebenarnya lebih banyak ke unexpected ya. Jadi Unexpected. jadi sama kayak dia tuh modelnya nekat Heeh. bunuh diri gitu. Soalnya aku yakin gak bakal lolos gitu kan. Iya. Terus ya udah saat dapat jalur undangan itu SNBP itu sekolah aku tuh temen-temenku tuh pada excited kan, pastinya excited gitu. Terus ya udah kayak aku kan awalnya bingung kan mau milih yang mana nih gitu. Tapi yang jelas aku ambil. Terus setelah ngomong-ngomong sama orang tua gitu, yang jelas aku mau ambil psikologi tapi nggak tahu maksudnya mana gitu. Terus disaranin coba deh UI. Awalnya kayak hah? UI? agak bukan agak lagi ya, shock banget gitu, kayak serius nih. Bahkan guruku pun juga kayak nggak percaya gitu. Iya Kayak, ya. masa sih yakin UI gitu. Padahal kan sekolahku ya termasuknya internasional ya, tapi kayak tetap aja di sekolahan itu sebenarnya ada dari angkatan sebelumnya itu ada Masuk. keterima di UI, tapi ilmu budaya. Tapi ya sama aja gitu, kayak susah kan. Jadi nekatnya di SNBP itu aku milih hanya satu, psikologi UI. Satu aja. Iya itu, karena kayak kemungkinan peluangnya itu dikit banget kan. Jadi emang aku tuh sengaja lah gitu lah, biarin lah gitu. Satu aja pilihannya. Nah, terus kayak ya udah perasaan aku tuh sebenarnya kayak biasa-biasa aja, kayak nggak gimana ya, kayak udah males-malesan gitu lah ya. Iya, iya. Apalagi aku udah merencanakan masuk swasta juga, karena nggak begitu kayak kalau UI kayaknya susah deh. Udah deh, tapi langsung masuk swasta aja gitu ya. Terus secara singkat ke situ aku lagi sebenarnya mau ujian sekolah tuh. Itu pengumuman udah datang nih, udah ada kabar gitu. Guru-guru udah bilang kayak coba ya buka ya. Awalnya aku males juga, jadi kayak aku tunda deh. Kayak Nanti. takut ya. Iya, takut kayak kalau nggak keterima pun ya udah, emang Iya. dasarnya UI ya. Gitu. UI Kayak, gitu. ya udahlah, nantilah aku tinggal tidur dulu tuh. Tidur sih. Tapi kakak bisa tidur ya, kayak penasaran gitu pas masih penasarannya. Kalau penasaran, ya sempat. Terus habis itu kalau ya udah lah gitu loh. Iya, Ujung-ujungnya ya udah gitu. Nggak tahu apa ya, kayak kenapa aku dulu kayak gitu, aku juga nggak tahu gitu. Terus ya udah bangun-bangun aku ditelepon sama guruku, terus sama temanku yang juga ambil SNBP tapi bukan UI gitu. Terus coba buka lu buka deh gitu. Apa sih gitu? Enggak kayaknya aku enggak deh, aku pasti warnanya merah gitu kan. Warnanya merah gitu. Udah pesimis dulu. Iya betul. Jadi kayak bukanya tuh awalnya males banget. Terus bangun tidur emang langsung dibuka, terus biru gitu. Aku mimpi ya? Aku mimpi apa gimana nih gitu kan. Terus aku refresh lagi kan, siapa tahu error apa gimana kan. Iya. Cepat banget error gitu.
terus oh beneran biru. Terus akhirnya aku kasih tahu, tapi ngasih taunya tuh nggak langsung ke orang tua aku, tapi ke sahabatku dulu nih. Ke sahabatku dulu. Ini seriusan nih aku keterima nih SS-an yang screenshot gitu. Ih sumpah. Jadi ya excited tuh orang sekitar gitu loh. Orang sekitar, teman-temanku ya excited, keluargaku ya excited, tapi aku kayak awalnya kayak bingung. Jadi kayak memproses tuh kayak lama banget gitu. Ini apa sih beneran nih? Aku gitu. Kayak gitulah. Tapi untungnya kayak dukungan sekitar, dukungan sosial juga kayak keluargaku, teman-temanku juga kayak, ih bagus banget lu masuk UI gitu-gitu. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk pasang status IG, terus langsung banyak yang komen, banyak yang like gitu kan. Jadi kayak wow, itu benar-benar lebih ke unexpected banget sih. Tapi kakak bikin jajan dulu gak pas itu? Iya bikin jajan dulu kan? Dulu pura-pura kayak gitu. Terus juga di situ akhirnya banyak yang komen, tutor dong kak, gimana gitu. Sebenarnya aku SNBP juga gitu kan. SNBP, terus aku jelasin lah kayak gimana sih caranya gitu ya. Yang jelas pasti nilai rapor harus bagus terus, jadi nggak ada penurunan. Dari kelas 10 itu, dari awal masuk SMA? Iya, dari awal masuk. Harus bagus ya? Bagus kalau sih kayak gitu. Harus ke atas. Minimal stay gitu ya, stabil ya. Stabil. Tapi jangan sampai turun. Noted guys, yang kalian mau masuk SMA nih harus noted. Lanjut ke Kakak Regina boleh? Oke, mungkin kalau dari aku itu psikologi bukan kayak pilihan pertama aku yang paling pertama. Karena aku kayak mau masuk ke kedokteran cuman di Universitas Hasanuddin aja. Karena kalau ketinggian Indonesia itu kayak Universitas Indonesia kayak terlalu tinggi banget ya, nomor 1 kan ya. Jadi kayak minder juga kan, apalagi nilai rapor tuh nggak tinggi-tinggi amat, terus eligible juga nggak tinggi-tinggi amat. Habis itu kayak SNBP nggak berharapnya di SNBP keterima, jadinya nembak psikologi aja Universitas Indonesia. Karena kan udah pasti nggak keterima gitu. Udah pasti nggak keterima. Mikirnya. Jadi kayak langsung aja nembak. Terus tapi sebelum nembak tuh kayak nanya dulu ke teman Universitas Indonesia atau Universitas Erlangga aja. Minta saran ya? Minta saran. Ternyata kayak teman-teman tuh pada dukung Universitas Indonesia aja. Kayak mereka udah pede aja keterima di situ dibanding Universitas Erlangga. Terus jadinya daftar di Universitas Indonesia. Dan akhirnya pas pengumuman itu jam 4 aku masih tidur, jam 5 baru buka. Jadinya kayak udah pada nelpon semua kan, tapi nggak keangkat gitu karena masih tidur. Habis itu pas buka, wow ternyata lulus. Jadi kayak oke, ternyata lulus dan ya udah aja. Habis itu balik tidur lagi. Tidur lagi. Sempet ya guys, tidur lagi bisa guys. Aku sih gak bisa itu, excited ya kan. Beda orang pintar emang kayak gitu. Beda. Tadi kan kalau Kaina tuh katanya psikologi pilihan sendiri ya? Iya. Itu alasannya kenapa sih Kak? Sebenarnya psikologi tuh gimana ya? Ceritanya tuh dari SMP. Oh, dari SMP. Jadi pas mau lulus SMP tuh niatnya aku mau masuk SMA Taruna Nusantara. Oh. Ya kan. Nah, itu akhirnya karena di situ kan ada banyak tes termasuk psikotes. Iya. Nah, di situ aku sering diminta sama papaku buat kayak coba deh kamu sering-sering latihan psikotes gitu. Ya udah tuh di berbagai tempat kayak di Bandung juga pernah ikut psikotes. Nah, pada saat itu kayak udah selesai kan mengerjakan. Emang itu bikin capek sih psikotes itu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku nggak usah belajar, nggak usah cari. Nggak usah belajar. Nggak usah belajar. Nggak usah belajar cari kisi-kisi psikotes. Cukup istirahat aja udah. Karena itu bikin capek banget, itu 3 jam lebih. Wow. 3 jam lebih kerjanya. 3 jam. Nah setelah itu ya udah selesai kan, ya udah mau gimana apapun hasilnya gitu. Terus datanglah si kayak panitianya gitu ya, panitianya kayak suruh nemuin gitu, terus jelasin hasilnya nih, hasil psikotesnya itu. Dari situ kok kayak panitianya kok ngerti banget ya, ngerti banget dari hasil tes itu jadi membuahkan sebuah karakteristik
karakteristik aku tuh kayak gini gitu loh. Dari tulisan lu berantakan berarti kamu kurang teliti ya gitu kayak. Kok tahu gitu ya? Kok tahu. Tapi kayak penasaran lah, dari situ muncullah kayak mungkin nih aku bisa nih psikologi gitu ya, mungkin ambil nantinya tuh, tapi kan itu masih kayak Masih ngambang banget ya gitu. Bisa bimbang. Dan masih banyak kayak pilihan lain, soalnya saat itu kan setelah itu SMA, nah pas mau tes itu nggak keterima tuh SMA Taruna Nusantara karena pada saat itu COVID. Oh iya, Ya, COVID ya. COVID. Dan aku lebih ke tes sama jadi tes fisik, jadi aku bener-bener olahraga terus di situ tuh bener, iya kalau aku ngerasa tes akademik tuh aku nggak begitu jago ya, nggak begitu bisa gitu, jadi lebih ke tes fisik. Nah setelah itu ada COVID, udah tuh nggak ada tuh tes fisiknya, Nggak ada. jadi cuman tes akademiknya langsung secara online ya. Jadi karena berbagai daerah itu kan cuman datengin ke kayak suatu apa ya cabangnya itu buat ngumpulin berkas-berkasnya aja, terus sisanya cuma ikut tes online-nya. Nah itu tes online-nya sumpah kayak olimpiade, tapi nggak tahu olimpiade udah di atas gitu. Kayaknya bener deh, kayak SNM itu susah banget, banyak yang kayak ngomong kayak gitu, padahal ya udah berusaha cari relasi ya, tapi tetap aja nggak lulus. Mungkin jalannya Tuhan ya. Iya, jodohnya tuh sama UI. Gak keterima Taruna sana, keterima UI. Iya kan, lebih keren lagi guys. Bener. Jadi itu sih secara garis besar. Kebetulan SMA kan SMA aku IPS ya. Aku ambilnya IPS, jadi kayak makin minder lagi saat itu. Tapi untungnya kayak keluarga tuh udah nggak apa-apa. BTW dengar psikologi UI tuh bisa loh IPS gitu. Oh, yes, tapi masa UI sih gitu kan. Niatnya mau UGM tapi kejauhan, nggak ada kerabat di sana ya. Walaupun ada ya, cuman udah mau ngerepotin gitu. Udah, terus akhirnya udah. Tapi kalau kakak sekarang tinggal di mana? Tinggal di Bogor, kebetulan ada keluarga di situ, jadi nggak usah ngekos. Awalnya sih ngekos ya, karena ospek itu bangunnya jam 4 jam 5 pagi, itu ospek bener-bener. Ospek berat banget sih pasti. Berat. Terus bangun pagi harusnya. Tapi tugas ospek kita juga melebihi tugas kuliah. Bener, Iya. bener banget. Tuh guys, dengerin guys, hati-hati ya guys. Pokoknya tetap bersikap sopan sama cutting ya. Iya. Senior gitu, ini jangan sampai kayak ya berani gitu loh, berani yang gitu. Kalau kakak Regina sekarang tinggalnya di mana nih? Sekarang di Margonda gitu kan ada apartemen. Apartemen. Namanya Grand Taman Melati 2. Jadi aku ngekosnya di situ. Oh, kosnya di situ. Langsung ke pertanyaan lagi ya kak. Boleh. Menurut kakak nih masing-masing, apa mata kuliah yang paling mind blowing? Mata kuliah yang paling mind blowing. Ina dulu deh kayaknya. Ini aku. Jujur, kalau aku ya sekali lagi ya, aku SMA-nya IPS. Jadi semester 1 kebanting banget itu ada satu mata kuliah yang kaitannya membahas otak. Oh iya. Otak. Ini aku belajar dari mana ya? Ini SMA tuh nggak belajar sama sekali biologi, cuman inget banget yang aku tahu itu sel. Itu kan dari SMP ya. Nah SMP kan aku masih belajar IPA, dan itu bener-bener bikin nangis. Itu bikin nangis banget. Nangis ya, tapi nangis. Gak paham, setiap kelas tuh kayak materi ini apa, nama-nama banyak banget harus dihafalin gitu. Kayak gitu. Kakak ini? Aku. Iya. Oke, aku sebenarnya IPA. Sebenarnya aku kurang lebih sama Regina. Kita awalnya nggak mau psikologi kan. Iya. Kita mau kedokteran awalnya. Kita memang pengen kedokteran karena IPA, sama aku nggak tahu ya karena memang dari dulu juga emang pengen kedokteran. Kesehatan aja. Tapi nyungsep di psikologi. Nyungsep ya, jodoh gitu ya. Jodoh guys. Ya udahlah gitu jalan gitu. Iya bisa. Yang ini tapi ya alhamdulillah bersyukur gitu. Terus mungkin mata kuliah yang paling gitu. Kalau dari aku mungkin FPSP lah ya, filsafat dan sejarah psikologi. Kalau aku malah bisa lebih ke itu. Ya karena dia IPS ya. Jadi pas pertama kali masuk nih ya,
kan kalau aku PMM-nya kayak perseptual motorik motivasi dan emosi udah biasa lah ya ketemu share kayak gitu. Maksudnya kayak ya walaupun banyak susah tapi aku nggak kaget gitu. Maksudnya kayak ya udah sering ketemu gitu. Tapi walaupun susah tapi kayak ya udah sering ketemu. Nah aku kagetnya FSP malah hampir sama dan sejarah psikologi itu ngebahas tokoh-tokoh yang menurut aku kayak ini siapa? Diinget lahirnya di mana, teorinya apa, ini ngapain aja kayak. Oh itu harus sih, ya menurut aku sebagai anak itu kayak, aduh ini apaan? Iya. Mata kuliah nggak jelas banget gitu. Misalnya kayak, iya emang benar nilainya emang. kayak anak IPA ketemu mapel IPS tuh shock gitu ya. Tapi kayak ya udahlah. Tapi sejauh ini. Baik. Tetap ketemu sama teori-teorinya sampai akhirnya mungkin akhir-akhir ini udah terbiasa ya. Terbiasa gitu. Karena tapi di awal emang shock banget sih. Iya. Ini apa cuy? Dari IPA ke IPS, Lalu ke Kakak Regina? Kalau aku sama kayak Apandi sih. Mata kuliahnya itu FSP juga karena kayak filsafat itu pemikiran orang-orang zaman dulu tuh gimana ya? Kayak nggak ada kayak mikirnya nggak ada hubungannya dengan apa yang kita mau pelajarin gitu. Terus ternyata dosennya bilang kayak kalian tuh harus pelajarin ini karena nanti berhubungan dengan terapi-terapinya gitu. Kita bisa terapin. Dan akhirnya pas semester 2-3 itu mulai paham, oh ini ternyata bisa diterapin di sini, bisa diterapin di kehidupan sehari-hari juga. Iya, benar banget. Jadi kita pahamnya pas udah naik semester. Oh, udah naik semester baru paham. Pas semester 1 tuh udah Ya baru belajar lah ya. Iya. Pas naik baru paham ini. Udah pelan-pelan ini. Gak kerasa guys, sudah waktu closingan nih. Kita ngobrol-ngobrol ya banyak. Jadi sebelum closing ada tips and trick gak sih buat anak-anak yang lagi mau masuk Universitas Indonesia nih, biar bisa lolos gitu? Ini dari aku dulu ya. Yeah. Karena aku SNBP jadi nggak belajar UTBK, simak UI ya, ini di UI dulu simak UI. Ini dari aku ya mungkin kalian fokusin di nilai akademik SMA kalian aja seperti yang disamakan sama Tina tadi. Jadi harus linear ke atas ya. Iya, seimbang ya. Iya, 80, 85, 90, 91, 100 Iya, kalau bisa ya guys. Intinya tetap naik gitu dan usahakan jangan kalau nggak naik ini mah stabil gitu jangan sampai turun karena itu mengaruh di SNBP nanti sama mungkin lebih ke pintar-pintar pilih jurusan sih. Ya kata orang juga sih karena aku kan hoki ya jadi kayak kata orang aku nyampein kata orang jadi lihat aja peluangnya nanti segimana berapa persen peluang buat lolos di jurusan ini jadi bisa diprediksi dari sekarang ya. Iya biasanya ada di web-web tuh kayak jurusan psikologi rata-rata rapatnya harus berapa itu biasanya ada ya. Mungkin itu bisa jadi patokan juga sih buat teman-teman yang masih SMA dan semangat. Makasih. Oke, dari Kakak Ina ada? Sebenarnya sama aja sih, mungkin ada tambahan sekali lagi jangan sampai salah jurusan ya guys, jangan sampai iseng coba deh ini ujung-ujungnya keterima gimana? Iya. Susah kan, makanya itu kayak sesuai dengan kemampuan kalian aja, nggak usah FOMO, nggak usah ikut-ikutan, pokoknya tetap sesuai dengan kepercayaan diri kamu, terus juga sering cari-cari info nih, info ke orang-orang yang tahu banget atau enggak yang kakak kelas yang udah terima atau di mana gitu lah. Jadi itu sih. Boleh dari Kakak Regina dong, tips and trick-nya katanya kepinter. Di film kita kebetulan beliau paling smart. jangan percaya perkataan. Expert person, dia paling expert. Ya karena. Boleh kak langsung. Kalau dari aku sama sih jurusan keterimanya di SNBP. Jadinya kayak dari kelas 10 itu nilainya udah jeblok-jeblok amat. Jadi pas kelas 11-12 udah meningkat drastis kan. Jadinya pas daftar di SNBP kayak ya mungkin nggak keterima apalagi nggak ada sertifikat kan. Iya. Dan nilai rapor juga kayak nggak nyampe 90. Iya. Jadi kayak mungkin ada di angkatan atas satu orang juga yang keterima UI SNBP itu di FEB dan nilainya itu ya 95, 96 gitu terus ada sertifikat nasional juga jadi ya kalian harus pede aja terus mungkin rajin-rajin belajar ya. Stabilin nilai ya. Itu paling penting ya pokoknya stabilin nilai ya. Terima kasih ya kakak-kakak sebelumnya tips and triknya sama sharing-sharingnya tadi.
boleh nih habis ini kita bikin JJ. Boleh. Oke guys, itu dia dari obrolan santai kita dari kakak sama kakak-kakak dari mahasiswa Universitas Indonesia. Dan buat kalian nih yang pengen masuk universitas, didengerin ya guys tips and triknya dari kakak-kakaknya. Pokoknya kalian harus semangat, harus stabilin nilai gitu ya. Jadi itu aja dari kita. Semoga kalian bisa ambil manfaat dari podcast ini, dan terima kasih sudah menonton teman-teman. Terima kasih. Dadah kakak.